satu tempat sarana buat pameran setiap bulan minimal 1 kali, kalau bisa setiap minggu. Sejauh ini ada sponsor dari perbankan untuk melakukan pameran. Dan kita akan gabungkan dengan platform digital, ekosistem digital untuk menjadi pameran yang bukan hanya di fisik di Bali, tetapi juga bisa sampai keluar. Wood Academy ini juga saya rasa juga harus berpikir ke arah sana. Selesai acara ini mungkin saya akan minta Pak Prana, Pak Bram untuk terus berkomunikasi karena kami juga sedang menyiapkan satu UMKM Hub. Hub untuk small medium enterprise di Bogor juga salah satunya. Ada Bogor, Banyuwangi, dan Bali. Nanti biar berkembang. Dan saya melibatkan rekan saya sebagai inisiatornya. Namanya Ibu Eka Sari Lorena, pemilik klub Lorena. Jadi di situ kita juga akan membantu melakukan kurasi. Terutama produk-produk yang memang sudah siap dengan desain-desain unik, punya keunikan, punya sesuatu yang istimewa. Pasarnya kemana ini? Kita bisa bagi pasarnya. Misalnya ini adalah pasar household, rumah tangga. Yang ini adalah pasar ke fashion. Yang ini adalah pasarnya nanti ke perhotelan, ya, apartemen dan hotel. Kebetulan Bu Eka juga berkecimpung selain di transportasi, logistik juga di perhotelan. Saya pun punya satu bisnis lain yang juga menyangkut dengan masalah dunia perhotelan. Nah, jadi kita bisa kembangkan. Nanti selain itu kita juga lihat pasar ekspor. CEO Business Forum Indonesia ini adalah komunitas pengusaha yang saya bangun bersama Pak Tantowi Yahya dan Chandra Darusman. Kita anggotanya sudah ada sekitar 300-an. Dan kita juga ikut pembina yang di bawahnya. Kebetulan saya banyak jaringan dengan luar negeri, dengan para duta besar dan atas perdagangan, termasuk juga dengan Indonesian Trade Promotion Center, ITPC di banyak negara. Di Tiongkok, di Jepang, dengan Korea Selatan, dengan Filipina, dengan Amerika Serikat, dengan Eropa, Afrika, Australia, dan New Zealand. Sehingga saya berharap, karena duta besar kita ini adalah marketer atau marketing manager buat kita yang ditempatkan di luar negeri. Jadi saya minta mereka membantu memasarkan produk-produk kita, termasuk juga produk perkayuan. Indonesia ini adalah negara tropis yang paling kaya dengan varietas kayunya. Ketika saya pertama kali berkarir di perkayuan itu, saya bolak-balik sering ke IPB Bogor dan Gedung Manggala Wana Bakti untuk belajar kayu, jenis-jenis kayu semua. Mulai dari yang paling albasia, sungkai, terus kayu eboni, kayu apalagi bukan hanya jati, ramin, merbau, ulin, dan sebagainya. Saya beli satu set untuk mengenal jenis-jenis perkayuan dan mengkoleksi buku perkayuan. Nah, zaman itu kemudian bergeser, sekarang bukan hanya zaman dulu yang kayunya selalu solid-solid, bentuknya kaku, tapi sekarang sudah mulai ya mengenal mengkombinasi minimalis, konsep-konsep interior minimalis yang dipadu dengan perkayuan. Dan kita juga harus bekerja sama dengan para interior designer, dengan seperti yang ngetop-ngetop Pak Andra Matin. Ya ini suka menggunakan elemen kayu nih Andra Matin. Pak Kosmas Gozali ini juga banyak menggunakan elemen-elemen yang bersifat natural. Ya. Jadi kalau kita bisa bekerja sama dengan mereka, ini akan semakin banyak diadopsi lifestyle, wooden lifestyle ini ke dalam rumah tangga masa kini, terutama anak-anak muda, supaya anak-anak muda juga lebih lebih mencintai sesuatu yang bersifat natural, karena wood is Indonesia dan Indonesia itu sangat kaya dengan kayu. Nah, selain itu juga saya mengingatkan pada Anda bahwa Anda harus berani nanti akhirnya punya dobrakan pemasaran. Ya. Jadi kalau biasanya ngerjain berdasarkan order, sekarang harus dobrakan pemasaran pakai merek. Kalau Anda pengrajin punya merek, harus ada mereknya. Bersama saya di Bali ada seorang desainer batik yang sebenarnya nggak begitu dikenal, tetapi produknya luar biasa. Dia sudah masuk pasar modern, masuk ke Sopo, dan dia banyak menerima order-order, dan bahkan 1 tahun ini ordernya sudah penuh semua sampai akhir tahun. Jadi sekarang kerjanya liburan. Tapi dia mendobraknya dengan mereknya Artec, Archipelago Texture. Jadi dia
membuat konsep-konsep desain batik yang bernuansa alam Indonesia, ya, sesuatu yang Indonesia banget, gitu. Tapi modern dan bisa dipakai sampai kelas milenial. Artinya apa? Batik ini juga harus diperkenalkan pada milenial. Eh, Segmen milenial ini, masyarakat milenial ini adalah segmen yang luar biasa, menjadi future market dan kebangkitan ekonomi kelas menengah yang mendatang. Mereka ini menghasilkan uang, bukan dengan pekerjaan tetap. Dengan pekerjaan-pekerjaan mereka yang sifatnya lebih free time, waktunya bebas. Dan uangnya bisa lebih banyak dari Anda yang kerja di kantoran. Nah, ini saya kagum dan salut sekali. Jadi ini adalah satu yang peluang yang harus kita lihat. Segmen milenial ini nggak suka beli rumah yang landed. Mereka tinggalnya di apartemen dengan lengkap dengan wifi. Sebelum acara ini dimulai, saya baru saja mendapat kiriman rumah kos-kosan modern di Jakarta dekat Binus yang semuanya memang serba smart. Masuk kamar pakai digital, semua nyalain lampu pakai suara, dan elemennya wood. Elemennya wood. Di dalamnya wood. Mejanya wood, walaupun mungkin ini, tapi ada yang solid woodnya, luar biasa. Artinya di sini apa? Milenial pun kalau sudah diajar seperti itu sudah lebih apa? Lebih lebih menghargai, dan sekali lagi kayu itu adalah alam dan alam itu adalah kedamaian. Dan saya rasa the new normal ini peluangnya banyak. Setelah Anda mendobrak pemasaran dengan inovasi, Anda kembangkan merek, dan merek itu akan menjadi sesuatu yang membuat Anda punya positioning yang kuat. Anda boleh terima order ekspor, Anda boleh terima order dari manapun juga, tetapi kalau Anda nggak punya merek, Anda nggak akan dikenal. Sama seperti seorang bayi yang mana lahir kemudian harus diberi nama. Produk Anda pun harus diberi nama sehingga ketika melihat satu hasil yang bagus, oh ini merek buatan siapa? Oh ini mereknya si Anu. Belajarlah dari pemain-pemain besar zaman dulu seperti Ligna, ya. Kemudian masih banyak lagi, ya. Di Jawa Tengah saya pernah mengunjungi satu pabrik yang dia membuat komponen dan itu sangat luar biasa, cukup besar. Sani Harto Enggal Harjo. Dia membuat eh, menunjang industri mebel. Dia membuat veneer yang diolah sedemikian rupa untuk pintu, hotel dan sebagainya, dan ordernya itu luar biasa. Ketika hotel-hotel mulai menjamur, ordernya itu berlimpah, bahkan juga sampai ke pasar ekspor. Dan juga saya di Bandung pernah ada satu pengrajin yang khusus membuat produk-produk kayu, mulai dari buat meja makan sampai buat di hotel, itu Pak Tony almarhum, dan pernah berpameran bareng dengan saya di Belgia. Waktu itu saya bawa mebel besinya, ya saya bekerja di perusahaan furniture tapi metal, dan dia bawa kayu. Dan kita juga ikut kolaborasi, jadi kita bisa masukin ke hotel, kita bisa kemana, dan bisa buat souvenir dan sebagainya. Ini adalah satu peluang yang bisa dibangun melalui kolaborasi. Jadi saya harapkan melalui seminar ini makin banyak dan dibangun sebuah komunitas yang kuat dari mereka-mereka pengrajin dan produsen kecil, UKM kecil yang berkecimpung di dalam perkayuan. Setelah itu mari kita bangun pasarnya bersama-sama, akses pasarnya bukan hanya lokal. Satu saat setelah terbentuk konsorsium seperti ini, maka kita bisa menawarkan masuk ke kawan lama. Apakah ini bisa dibantu di kawan lama untuk di S Hardware, masuk ke S Hardware. S Hardware itu punya seratusan lebih, Informa punya 200 toko seluruh Indonesia. Saya juga masuk karpetnya di sana. Kalau kita bisa berkolaborasi dan kita bisa masuk ke sana, kenapa tidak? Nanti kita bisa masuk IKEA, ya kan? IKEA juga punya satu target sekarang, harus mengadopsi produk-produk lokal Indonesia. Dan saya sudah bertemu dengan perwakilan IKEA yang mengunjungi kami waktu itu, dan mereka mengakui bahwa harus lebih banyak produk Indonesia yang masuk, ya, supaya ya, mengangkat kearifan lokal. Nah, inilah kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Tetapi sekali lagi, sebagaimana tadi visi dan misi,
Inovasi adalah kuncinya. Anda harus melakukan dan membuat sesuatu yang berbeda. Kemudian kedua juga, selain inovasi merek, dan ketiga adalah Anda harus tahu bahwa kalau Anda sudah masuk pasar ekspor, safety, consumer safety itu menjadi hal yang penting. Bahwa mereka itu juga harus merasa aman, produk yang mereka beli itu aman. Anda pasti tahu kasus ya sudah puluhan tahun yang lalu, ada bayi keracunan karena membeli mainannya buatan Indonesia dan itu ada mengandung kimia di dalamnya. Nah, ini hati-hati. Kimia itu ternyata hasil dari waktu pencelupan kayunya. Anda tahu kalau rubber wood, kayu karet itu kan harus di treatment. Dan treatmentnya itu juga nggak sembarangan. Ya, kalau cuma treatment seperti itu akhirnya ya ya menjadi kayu itu mengandung racun. Sama seperti plywood, lemnya urea formaldehyde, ya kan? Dan itu juga harus memenuhi standar yang ada di sana, di luar negeri. Mengapa produk kita kadang-kadang gagal memenuhi standar? Karena seperti itulah, terkendala. Kecuali yang solid wood. Kalau jati, wah harganya luar biasa. Dan jati itu dicari. Kemudian kayu sungkai sekarang udah mulai langka. Tetapi ada peluang, masih banyak peluang yang lain. Saya pernah mengolah kayu pinus, dibikin vinir, untuk menjadi komponen dari soundboard piano Yamaha. Itu saya yang mendevelop tahun 86. Dan saya jual ke Yamaha Indonesia untuk menggantikan soundboard yang dibuat dengan lapisan kayu spruce dari Kanada. Dan saya berhasil pada saat itu, sehingga kita dapat kontrak. Sayang setelah saya mengundurkan diri karena saya mendapat beasiswa sekolah lagi, pabrik ini nggak lama kemudian bangkrut yang membuat komponen ini, tempat saya bekerja. Padahal lumayan besar, tapi bangkrut. Karena pemiliknya kena kanker, dan kemudian nggak ada yang meneruskan. Kena kanker paru-paru, karena dia perokok berat, sampai dilubangin. Nah, jadi kreativitas itu kita bisa lakukan dan terus garap dan kita pasti dapat pasarnya. Pasti ada pasarnya. Ketika kita mengikuti pameran, sekarang pameran virtual itu di mana-mana. Nah, ini peluang ikut pameran virtual. Ya. Kemudian yang produknya berupa kriya, kayu, ya, woodcraft, ini kita bisa masuk ke pasar yang menggunakan platform digital. Mungkin kalau ada dari anggota Anda yang produknya bagus-bagus, mungkin saya bisa bawa, saya bisa perkenalkan ke kedutaan Indonesia di luar negeri, sehingga mereka bisa memperkenalkan pada buyer-buyer di negara tersebut. Nah, jadi saya pesan dan saya harapkan melalui seminar ini, kita semua semangat dan kita mengangkat kreativitas perkayuan Indonesia dan khususnya ada Anda yang tergabung dalam Wood Academy. Saya percaya kalau kita berkolaborasi, kita akan tambah kuat, kita akan tambah maju. Dan saya percaya Anda punya peluang yang besar. Wood for the New Normal Life ini adalah kesempatan untuk kita. Semoga apa yang saya sharingkan dan memberikan inspirasi pada Anda menjadi semangat untuk kita semua. Dan mari kita berkolaborasi. Salam sukses dari saya, Yahya Bisunario, Ketua Umum CEO Business Forum Indonesia. Saya kembalikan dulu kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Yahya. Sangat menarik sekali ya pengalaman Pak Yahya ini di dunia perkayuan dan juga di dunia bisnis. Dari teman-teman kalau ada pertanyaan bisa langsung diaktifkan untuk di-unmute speakernya, bisa bertanya langsung dengan Pak Yahya, ini kesempatan langka ini. Habis ini udah cabut lagi ya Pak ya untuk meeting lanjutan nih. Oh, kita harus lanjut, nggak boleh seperti sekarang ya. Kita harus lanjut. Saya kalau Bapak ada di Depok, saya bisa mengajak Anda nanti bisa ketemunya di Bogor di Hotel Sisbel yang baru. Di situ juga saya akan perkenalkan Ibu Eka Sari Lorena. Kita sedang membangun hub-hub daripada UKM. Dan itu tidak terbatas apapun produknya, mau makanan, mau kriya, kita tampung semua karena kita akan masukkan ke dalam kita punya ekosistem platform digital kita. Jadi pasarannya bukan hanya lokal, tapi juga ke luar negeri. Kalau bisa kita angkat, kita pasarkan. Kalau mau saya perkenalkan,
Ibu Eka kebetulan dengan partner satu tim kita sedang ada di Bali bareng-bareng dengan saya bisa tampilkan di sini. Ibu Eka, bisa Tentu, duduk tentu ya. saja. Menarik Tampil. sekali ini. Ini saya akan perkenalkan. Ini partner saya yang juga nanti ada di Bogor. Jadi nanti kita bicara apa di Bogor. Kita lanjutkan pertemuan ini, ya, Ibu Eka Sari Lorena. Nah, ini dia, ya. Halo. Semangat pagi, Bu Eka. Kapan-kapan Terima Ibu Eka boleh kasih. diundang jadi narasumber juga. Tentu Ya. saja. Jadi Ibu Eka juga berbisnis di bidang selain transportasi dan logistik, juga di hotel, dan sekarang sedang membangun ekosistem UMKM. Makanya saya katakan UMKM di bidang perkayuan menjadi pria ini sebuah keniscayaan untuk maju. Mari kita berkolaborasi bersama. Saya dan Ibu Eka akan ikut membantu Anda dan terbuka untuk kita berkolaborasi. Sama manajernya dan gua aja ngobrol santai tentang Ya, fashion. terima kasih sekali Judo, Pak. untuk Memang 12 September Pak itu Yaya ada dan juga konsen itu Bu tentang Eka. fashion. Jadi Bapak ngomong fashion. Jadi Baik ya, mari kita nantinya lanjutkan. Nanti kita akan lanjut untuk dengan Ibu Eka ya. ya, terima kasih Bu Eka. Untuk teman-teman silahkan loh bertanya sambil menunggu teman-teman untuk bertanya, rekan-rekan yang lainnya untuk bertanya. Saya mau tanya nih ke Pak Yaya. Pak Yaya, tipsnya gimana sih Pak supaya kita itu tetap bisa eksis gitu. Tadi kan ada cerita dari Pak Yaya bagaimana sebuah perusahaan itu akhirnya kolaps karena tidak ada generasi penerus. Sedangkan kita tahu era anak muda zaman sekarang maunya yang modelnya simple, praktis, dapat duit banyak nih Pak Yaya. Gimana Pak Yaya tanggapannya tentang hal yang terjadi dalam kondisi pandemi ini? Baik. Jadi begini ya, kalau kita mau kreatif ini kita harus bisa. Kelemahan kita seringkali itu kita tidak open mind ya, tidak mindset kita ini nggak terbuka terhadap hal-hal yang baru. Mindset kita seringkali merasa kita sudah paling bagus, sudah paling oke, paling apa dan sebagainya. Padahal ya kita nggak cukup kalau seperti itu. Orang luar itu melihat produk-produk Indonesia sebenarnya sudah bagus, tapi seringkali mereka ingin sekali memberikan masukan kepada kita. Ya harus bagaimana. Tetapi seringkali kita tidak cukup terbuka untuk menerima masukan. Ada hal yang menarik bahwa kita seringkali berkreasi keluar dari ide kita sendiri, tetapi kita tidak matching sama pasar, kita tidak mengikuti pasar. Kreativitas seorang seniman itu memang lahir secara alamiah, tetapi pasar itu berbeda ekspektasinya. Jadi ada dua sisi di sini yang kita harus lihat, bahwa pasar yang menuntut sesuatu yang sesuai dengan mereka belum tentu cocok dengan seni atau artistik yang kita tampilkan atau desain yang kita tampilkan. Jadi harus ada matchingnya. Nah inilah tantangan buat kita untuk belajar dan melakukan riset, seringkali benchmark, kemudian lihat pameran, baik itu fisik sekarang sudah tapi juga secara virtual juga bisa. Hobi saya dulu sampai saat ini juga adalah sering berkeliling lihat pameran, sering berdiskusi, sering ketemu orang. Kalau di fashion saya sering ketemu dengan desainer, walaupun saya bukan industrinya, tapi saya ketemu desainer. Tapi kebetulan saya komisaris di perusahaan karpet. Saya ketemu orang-orang yang berkecimpung di bidang interior. Saya belajar sama mereka. Saya tanya apa trennya, corak bagaimana yang cocok. Interior sekarang trennya lagi gimana, kira-kira karpet yang cocok seperti apa. Hotel tren ke depan bagaimana, kira-kira apa yang cocok buat mereka. Nah, supaya kita bisa blending sama mereka. Nah itulah sebabnya ya kita memang nggak cuma sekedar asal bisa bikin dan saya punya ide ini. 2 hari yang lalu saya diundang peresmian Jakarta Creative Hub. Mungkin kapan-kapan Pak Bram dan rekan-rekan saya minta izin ke Pemprov DKI untuk bisa berkunjung.
Saya diundang peresmian, dan di sana juga ada mesin kayunya yang kecil-kecil yaitu, dan anak-anak muda itu yang sekarang jadi lagi nyeni di sana, lagi latihan semua di sana. Dan saya lihat kreativitas itu ternyata luar biasa sekali. Bisa membuat sampah didaur ulang menjadi kreatif yang sangat berharga. Botol bekas shampoo diolah menjadi perhiasan, saya nggak nyangka. Dan dijual dengan harga 250.000. Dan saya bantu mereka promosikan. Ini anak-anak muda juga kreatif. Saya bantu ini harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Sehingga akhirnya saya foto dan saya kirim juga keluar ke teman di luar, ke duta besar, ke diaspora di luar. Loh ini bagus sekali. Saya tanya, ini terbuat dari apa? Mereka pikir dari kulit kerang. Ternyata kaget, ya kan? Kalau saya bilang, ini dari limbah botol shampoo. Nah, kalau terjadi satu perkawinan, mungkin dari wood nanti dikawinkan dengan elemen lain, elemen apa, ini akan luar biasa juga. Tidak akan terpaku hanya pada wood-nya saja, dengan elemen-elemen lain. Ya. Nah itulah yang saya harapkan nanti bisa menjadi satu terobosan-terobosan baru kita bersama. Saya juga akan perkenalkan pada Pak Bram kapan-kapan boleh diundang seorang perancang board game yang bikin mainan board game buat anak-anak, dan kita sudah mulai banyak kelas-kelasnya, termasuk board game buat pengusaha, buat UKM. Nanti bagaimana bikin permainannya itu menggunakan kayu limbah, ya kan? Kita kolaborasi, namanya Pak Philip Priyatna, itu juga ada di rumah kolaborasi bersama kami. Dan dia banyak berkecimpung di pendidikan. Nah, kita berkreasi untuk melahirkan produk-produk untuk yang bisa dipakai home education di rumah. Tapi hasil kita, ya kreasinya kita, ya kan? Nanti kita kawinkan lagi dengan mengawinkan elemen robotik dengan kayu. Bisa nggak? Bisa. Nah, partner saya ahli robotik akan menciptakan komponen-komponennya nanti digabungkan dengan kayu. Itu juga bisa karena kita mulai masuk ke edukasi untuk anak-anak sejak usia dini mengenal robotik. Ya, tetapi ya dengan pendekatan-pendekatan yang akrab dan menyenangkan buat mereka, ya nggak sulit, dan mencintai juga akhirnya Indonesia, ya kan, mencintai produk Indonesia. Kemudian kita bisa sisipkan pesan green di sananya, ya, pesan untuk menjaga alam kita. Nah itulah komentar saya Pak. Semoga berkenan. Ya, terima kasih Pak Yaya untuk tanggapannya. Buat teman-teman ada pertanyaan nggak nih? Kalau tidak ada, saya mau bertanya lagi nih sama Pak Yaya. Pak Yaya, kita tahu sekarang ada free trade, di mana produk-produk China seringkali masuk ke tempat kita yang terkadang lolos nih Pak dari standar SNI, dasarkan begitu ya. Nah, terjadi adanya namanya pricing war di sana, apalagi di e-commerce, di marketplace digital. Nah, betul. itu kita bagaimana ya Pak strateginya supaya kita tetap bisa kompetitif seperti Pak Yaya tadi jelaskan, kan ada board game kita bikin sendiri, tapi untuk mendapatkan limbah sendiri kita harus keluar effort dan terkadang biayanya yang lebih mahal dibandingkan kalau kita cek yang beli jadi nih, tinggal pencet-pencet handphone, tiba-tiba barangnya nanti udah nyampe gitu, dikirim lewat paket gitu kan. Kalau kiriman sekarang kan semua orang di rumah banyak sekali kita dengar paket gitu, kiriman datang. Nah, gimana Pak kira-kira strateginya supaya kita bisa kompetitif dengan kompetitor atau dengan produk-produk yang masuk itu, yang sekarang sangat banyak sekali beredar di pasaran, gitu Pak Yaya. Ya, memang ada pasar yang seperti itu. Ada pasar yang suka belanja online itu banyak. Apalagi tinggal pencet langsung dapat, pencet langsung ini. Kemudian biayanya disubsidi oleh negara yang bersangkutan, dan kita ini babak belur ini, pelaku-pelaku di sini babak belur. Di satu sisi ini adalah strong will daripada pemerintah yang ditantang untuk melakukan pembatasan atau ya pengontrolan atas perdagangan e-commerce ini, apakah nanti katanya dengan pajak dan sebagainya. Tetapi itu tidak cukup untuk mencegah animo mereka tetap belanja online. Apalagi di era pandemi seperti ini, orang-orang belanjanya online semua, nggak boleh keluar, mallnya tutup,
ya kan? Ini semakin menghidupkan mereka. Jadi ya kita tidak bisa menyalahkan juga dampak daripada pandemi ini jadi menjamur. Tapi jangan khawatir. Kalau kita menciptakan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang unik dan punya pasarnya, kenapa enggak? Kenapa kita tidak nanti akhirnya membuat sendiri? Wood Academy Store, toko khusus sendiri dari kumpulan kita sendiri, ya. Hasil produk kita punya official store sendiri. Mungkin nanti kita bisa kolaborasi tadi juga dengan Ibu Eka. Oke, kita bikinkan sekalian, ya kan? Satu store khusus dari kita, ya toh. Marketnya bukan mass market, tapi niche market segmented. Mereka-mereka yang memang wood lover, wood style lover, yang mereka mencari sesuatu yang unik, mereka mencari sesuatu yang punya nilai dan bisa custom. Kalau yang di online kita kan nggak bisa custom, ya kan, langsung udah jadi. Nah kalau bisa custom hanya ada di Wood Academy Society, ya, kan, ada di komunitasnya ini Wood Academy Community atau Society, ada di situ. Nah kita kerjasama, kalau volume Anda bertambah otomatis akan lebih murah, ya kan? Nah begitu Anda sudah berkembang, sudah semakin kuat, kita akan minta dukungan dari ya udah jangan pemerintah lah, CSR dari BUMN maupun swasta yang mau mendukung. Propan itu kan bisa dipancing itu. Karena ada mantan Propan di sini, ternyata Pak Hendra itu mantan anak buah Pak Hendra, Pak Kris Adi Dharma, Pak Yuwono Imato, itu sahabat saya semua itu. Dan dulu saya customer mereka. Sekarang saya sahabat mereka. Apalagi Pak Yuwono juga ada anggota di CEO Business Forum Indonesia, sering bareng dengan saya. Ya kita bisa titip. Dia lagi menggalakkan konsep-konsep untuk pariwisata, hotel, dan sebagainya. Saya bilang, Pak Yono sekalian lah, hidupkan ini Wood Academy, hasil ininya diperkenalkan semua, ya kan? Jadi ngangkat etnik, arsitektur etnik Indonesia boleh, tetapi elemen di dalamnya adalah ya harus karyanya Wood Academy kita angkat juga. Nah itu, jadi nggak usah khawatir Pak, pasarnya buat kita tetap ada. Mereka berkembang dan lambat laun akhirnya terjadi seleksi dan akhirnya terjadi seperti pipeline, kita akan punya pasar sendiri, ya. Di luar negeri yang mencari kopi Indonesia yang murah banyak, maunya green bean. Tapi yang nyari spesialty banyak nggak? Banyak. Saya dapat pesanan juga kok. Dan salah satu binaan saya dapat kontrak 500.000 US dollar 1 tahun. UKM, pabriknya cuma 100 meter persegi. Why not? Kalau dia bisa melakukan, Anda juga bisa melakukan. Ya, kita semua bisa melakukannya. Asal kita mau, kita berusaha, dan kita pasti bisa. Terima kasih. Terima kasih Pak Yaya. Yo, teman-teman yang harusnya tergerak ini, kesempatan kita untuk ini ada Pak Yahya, ada Bu Eka, mereka orang-orang sibuk semua. Tadi ada kawan Irfan Haris mau bertanya? Boleh? Iya, baik Mas, terima kasih banyak waktunya. Salam kenal Pak Yahya, saya sangat Ya. merasa beruntung banget ketemu, terus terang baru pertama kali ketemu Bapak, jadi sangat senang dan ingin memanfaatkan kesempatan ini buat saya bertanya. Cukup jelas suara saya, Mas? Suara Ya. jelas, tapi videonya nggak jelas. Oh, maaf, iya saya aktifin dulu. Baik. Oke, nah ganteng kan? Ya, ya jadi saya ini sekarang merupakan karyawan swasta, tetapi kemudian jatuh cinta dengan perkayuan. Kemudian mulai melirik kira-kira saya itu mau jatuhnya kemana, apakah ke arah woodcraft atau ke furniture. Itu saya mungkin poin pertanyaan saya adalah begini Pak, untuk bagi saya yang baru memulai mencari arah ini, itu hal-hal apa sih yang bagusnya saya jadikan pertimbangan untuk menentukan saya melangkah ke woodcraft, saya melangkah ke furniture atau hal-hal yang lainnya. Apa yang perlu saya pertimbangkan? Apakah misalnya ketersediaan bahan baku di daerah saya? Karena sekarang itu kalau mendatangkan kayu dari provinsi lain lumayan mahal ya Pak ya. Saya hitung akhirnya. Daerah mana Anda? Saya di daerah Riau, Pak. Oh, oke.